Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di Unifa Channel. Terima kasih ya udah klik video ini. Dan gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan semangat terus dengan rutinitasnya. Ini rutinitas di awal budgeting buat bagi income sesuai alokasi yang sudah aku catat kemarin. Sebelumnya tidak ada niatan ria ataupun pamer, ini hanya sekedar sharing. Semoga video ini bermanfaat dan bisa nambah semangat buat sama-sama belajar budgetingnya. Alhamdulillah ini udah terima penghasilan 3 juta yang udah diatur untuk rencana pengeluaran selama 1 bulan. Dengan income 3 juta ini rasanya udah bersyukur banget, udah bisa mencukupi kebutuhan keluarga kami. Meski kadang kalau income turun juga ngerasa bajunya itu ngepas banget. Dan mungkin juga akan ada perubahan ya atau perbedaan budget kalau udah ada pengeluaran lain, misalkan untuk kebutuhan anak. Makanya belajar budgeting ini penting banget buat pemula, belajar mengatur dan mencukupkan antara penghasilan dan kebutuhan ya teman-teman. Lanjut, ini aku mulai isi dari pos belanja mingguan. Masing-masing dapat budget 150.000. Budget pos ini untuk belanja sayur, lauk, bumbu dapur, biasanya dengan menu yang sederhana aja. Dan karena hanya untuk 2 orang, stok belanjanya juga nggak terlalu banyak. Jadi budget 150.000 lebih dari cukup untuk kebutuhan 1 minggu ya teman-teman. Dan mengenai besar budget ini pasti tiap keluarga tidak sama, tergantung kondisi berapa orang, di mana kita tinggal, dan tentunya selera atau standar juga berbeda ya teman-teman. Sama halnya dengan budget belanja bulanan, di kami budget 350.000 ini masih cukup meski ngepas banget. Biasanya aku sesuaikan aja stok belanjaan, jadi nggak terlalu beli banyak untuk stok atau beli kemasan yang secukupnya aja. Lanjut di pos gas dan galon, ini dapat budget 100.000. Ini aku kasih yang pecahan aja biar lebih mudah dibagi buat beli kebutuhan gas dan air galon. Untuk pos listrik budgetnya itu 100.000. Ini cukup ya karena di rumah juga nggak terlalu banyak barang elektronik. Terus juga aktivitas kami tuh seharian lebih sering jaga di toko. Jadi untuk kebutuhan listrik tergantung pemakaian ya teman-teman. Tadi untuk pos pulsa budgetnya masih di 120.000. Untuk BBM dapat budget 100.000. Lanjut untuk pos keperluan pribadi bulan ini dapat 100.000 juga. Dan untuk pos selanjutnya ada pos fun. Untuk pos fun aku tambah budgetnya ya, jadi 300.000. Dan biar budget ini tuh cukup, biasanya aku bagi buat 4 minggu. Jadi per minggunya aku batasin 75.000. Nanti tinggal diatur dan dicukupkan ya teman-teman. Dan untuk dana tak terduga ini masih dapat 80.000 di tiap bulannya. Budget pos ini bisa digunakan untuk kebutuhan lain yang tidak tercatat di budgeting bulanan, atau bisa juga buat nambah budget untuk pos-pos yang dirasa kurang budgetnya. Dan nanti aku juga ada uang pegangan yang dikasih Pak suami dari extra income sebagai budget tambahan. Lanjut aku akan isi untuk pos dari kategori pengeluaran tetap. Untuk dana servis sengaja aku kan tambah budgetnya jadi 100.000 ya teman-teman. Karena rencananya dari budget 100.000 ini aku akan bagi 50.000 di pos ini, dan yang 50.000 lagi nanti aku simpan ke pos sisa di binder saving. Dana kesehatan masih dapat 50.000. Lanjut untuk budget sinking fund 350.000. Untuk budget sinking fund ini memang lumayan besar karena ya seringnya hanya bisa nabung sebulan sekali. Lanjut untuk dana sosial yang bulan kemarin itu over budget, bulan ini aku tambah jadi 350.000 karena masih akan ada pengeluaran. Semoga bulan ini nggak over budget lagi. Dan terakhir ada pos iuran dapat budget 50.000. Semua pos di dompet pintar ini udah keisi semua ya teman-teman. Semoga aman dan cukup untuk kebutuhan 1 bulan ke depan. Dan yang terpenting nggak sampai ada pos yang over budget.
Dan ini masih ada sisa budget 250.000 untuk isi tabungan utama dan 50 dari budget servis tadi aku akan isikan ke pos di Binder Saving. Setiap kali melakukan budgeting ini rasanya selalu bersyukur banget karena tiap bulannya ada rezeki untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan bisa nabung juga. Meski kadang rencana, proses, dan hasil itu nggak selalu seperti yang diharapkan ya teman-teman, tapi pencapaian ini udah jauh lebih baik dibanding saat belum mengenal budgeting. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support channel aku, yang udah menemani proses belajar budgeting ini. Semoga kita sama-sama bisa sampai pada tujuan keuangan seperti yang kita harapkan ya teman-teman. Lanjut, ini aku isi tabungan modal, aku tambah 50.000 dan alhamdulillah udah terkumpul 300.000. Untuk tabungan investasi ini dapat tambahan 100.000. Tabungan ini untuk tujuan jangka panjang, bisa untuk dana pendidikan ya teman-teman. Jadi semisal kita butuh untuk biaya daftar sekolah anak, tabungan ini akan sangat bermanfaat dan meringankan karena udah sedikit dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Aku akan hitung lagi uangnya dan ini dapat tambahan 100.000 dan totalnya sekarang udah di 700.000 sesuai dengan catatannya. Dan lanjut, tabungan utama yang ketiga ada tabungan dana darurat. Untuk besar target tabungan ini tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Kalau aku biasanya buat target yang nggak terlalu besar dulu, nanti jika udah berhasil akan dibuat lagi tabungan baru sampai pada jumlah dana yang aku rencanakan. Dan dari nabung tiap bulan 100.000, alhamdulillah nggak terasa udah terkumpul 1.400.000 sesuai trackernya. Lanjut, ini aku simpan kembali uang dan catatannya ke dalam Ziploc. Dan ini untuk pos sisa dana servis, aku akan isi 50.000 ya teman-teman. Aku lihat dulu catatannya. Kemarin baru aku isi pas evaluasi karena untuk budget dana servis nggak terpakai. Jadi kali ini seperti nabung ya teman-teman, karena nanti di bulan 10 di akhir bulan akan ada pengeluaran untuk budget waktunya ganti plat nomor kendaraan untuk motor Pak suami. Jadi aku bantu sedikit siapkan budget, nanti untuk kekurangannya akan ditambahin dari extra income. Alhamdulillah untuk pos-pos tabungan udah keisi semua dari dana servis dan juga 3 tabungan utama ini udah aman. Bagian awal dari budgeting udah selesai. Dari catatan ini juga akan ada evaluasi di akhir bulan nanti agar kita bisa tahu berhasil atau tidaknya dari budgeting yang kita lakukan ya teman-teman. Dan aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah ikutin sharing aku kali ini sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Tetap semangat dengan budgeting dan juga rutinitasnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum.